Shalom anak-anak, selamat pagi. Yuk kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baik. Kami boleh memulai hari ini, pagi ini, dan selanjutnya kami mohon pimpinan Tuhan. Dan sebelum itu, kami ingin merenungkan akan firman Tuhan. Turunkan atas kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami dapat mengerti, menangkap, dan kami boleh menjadi pelaku daripada setiap firman. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama akan membaca satu perikop yang pasti kalian semua sudah pernah mendengar, yaitu tentang Daud dan Goliat. Tapi Mes tidak akan membacakan semuanya karena terlalu panjang ya. Misalnya ingin membaca beberapa ayat yang ada di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 kita baca dari ayat 10 dan 11 dulu saja. Yang berbunyi demikian. Pula kata orang Filistin itu. Orang Filistin ini adalah Goliat. Dikatakan, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini peristiwa di mana bangsa Israel sedang berhadapan dengan Filistin. Tentara Israel dan tentara Filistin. Tentara Filistin ini dia punya satu pendekar yang namanya Goliat, yang raksasa, tinggi besar dengan peralatan-peralatan perangnya. Setiap hari dia menantang barisan Israel ini. Dan selalu mengatakan, aku menantang, ayo kita perang satu lawan satu. Nah, ketika itu dikatakan di ayat 11, Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan itu, maka cemas hati mereka. Semua takut, gak ada yang berani menghadapi Goliat. Nah, itu tiap hari, pagi, nanti besok lagi mereka melarikan diri, seringkali ngumpet, nanti pagi-pagi tantang lagi seperti itu. Mereka mendengar tantangan dari Goliat dan mereka melihat betapa besarnya Goliat dengan seluruh perlengkapan perangnya. Nah, kemudian kita akan baca dari 1 Samuel 17 juga ayatnya yang ke-23. Nah, ayat ke-23 ini sudah berbicara tetap tantangan-tantangan dari Goliat. Tapi pada waktu itu Daud, kakak-kakak Daud itu ikut berperang. Nah, ayahnya bilang begini, Daudnya gak ikut berperang. Coba kamu tengok kakak-kakakmu, berikan kabar kepada ayahnya, nih maksudnya apa yang terjadi. Jadi Daud datang ke sana, ke tempat peperangan. Saat itu Daud mendengar tentang Goliat itu. Nah, dikatakan di sini di dalam ayat 23 ketika Daud itu datang, sedang ia berbicara dengan mereka, yaitu dengan kakak-kakaknya, tampillah maju pendekar itu yang namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia, yaitu Goliat, mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Jadi di sini Daud itu ikut mendengar persis sama yang didengar oleh Saul dan tentara-tentara Israel. Tantangan Goliat setiap hari seperti itu terus. Dan Daud mendengar itu. Nah, saat ini yang kita mau lihat dan pelajari adalah bedanya Daud dengan Saul dan tentara Israel. Tentara Israel dan Saul jelas mereka cemas hatinya. Mereka tawar hati dan mereka ketakutan. Tetapi apa yang kita lihat dengan reaksi daripada Daud ini? Dikatakan di dalam ayat ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Itu reaksi Daud, sangat berbeda. Diawali Daud mengatakan kepada Saul, jangan takut, jangan tawar hati. Mereka yang melawan itu, orang Filistin itu, nanti akan dibabat habis. Saulnya bilang begini, Daud, kamu tuh masih muda, kamu itu penggembala. Sedangkan Goliat ini tentara dari masa kecil, dari masa mudanya dia sudah dilatih untuk berperang. Kalau Daud kan nggak dilatih untuk berperang. Jadi mana bisa kamu bisa ngalahin dia? Tapi Daudnya bilang begini, kamu nggak tahu ya Saul, aku ini siapa? Aku memang penggembala. Tapi aku biasa menggembalakan kambing domba dan itu ada beruang, ada singa yang sering kali mau mengambil domba itu. Aku lawan dan aku bisa matikan itu musuh-musuh. Itu kata Daud. Sangat berbeda reaksinya dengan Saul. Saul dalam keadaan ketakutan, bangsa Israel ketakutan, tapi tidak dengan Daud. Kenapa? Karena Daud tahu di dalam dirinya ada satu kekuatan yang gak dilihat orang. Gak dilihat orang apanya? Karena orang gak pernah tahu ketika dia mematikan singa maupun serigala. Tetapi Daud berpikir begini, memang yang aku hadapi itu Goliat, yang aku hadapi ini raksasa, yang aku hadapi adalah tentara yang sudah dari kecil, dari mudanya dilatih untuk berperang. Tetapi aku akan menghadapi dengan segala kemampuanku, dan lebih dari itu adalah aku bersama dengan Tuhan. Tuhannya, Allahnya barisan Israel yang ditantang oleh Goliat itu. Nah, itu yang diketahui oleh Daud. Goliatnya sama, tidak berbeda. Ngomongannya juga sama, tidak berbeda. Baik yang didengar Saul, yang didengar bangsa Israel maupun yang didengar oleh Daud. Tetapi kenapa akhirnya Daud bisa memenangkan peperangan itu? Karena Daud meresponi dengan berbeda. Sebenarnya yang menentukan kemenangan daripada barisan Israel sehingga Goliat bisa mati itu apanya yang menentukan? Yang menentukan adalah ketika Daud memberikan respon yang berbeda daripada Saul dan bangsa Israel. Berhari-hari, bahkan dikatakan udah puluhan hari ya, ditantang setiap pagi sama Goliat. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Nanti besok lagi mulai ditantang lagi, mereka lari, ketakutan. Tidak pernah berhasil. Tetapi kenapa Daud baru satu kali ketemu, mendengar hal yang sama, dia langsung bisa memenangkan? Karena respon Daud itu sangat tepat. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Daud tidak mengandalkan pakaian perang. Daud tidak mengandalkan senjata-senjata perang. Tapi Daud mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang ada di dalam diri Daud? Tuhan yang pertama. Yang kedua, apa yang di dalam diri Daud? Pengalaman-pengalaman bagaimana dia bisa belajar menghadapi beruang dan singa. Nah, itu yang menjadi modal Daud sehingga Daud berani menantang Goliat. Nah, sekarang apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Saat ini apa sih Goliat-Goliat yang di hadapan kalian itu? Beberapa hari yang lalu ada calon orang tua yang mendaftarkan anak dan bertemu dengan Miss. Anaknya dibawa juga, akan masuk ke kelas ya ini, di terbang 2 ini. Orang tuanya bilang begini, anak saya ini Miss, sebenarnya udah gak kepengen sekolah. Kenapa? Karena merasa sekolah itu susah banget. Dengan online ini sulit banget. Aduh, sekolah kok sulit banget ya. Udahlah mah, aku gak sekolah aja. Aku mau jualan pulsa katanya. Hah? Jualan pulsa? Mau masuk kelas 7, gak mau sekolah. Mamanya sedih banget, kakaknya sedih. Enggak, sekolah itu gak susah. Susah. Kenapa? Karena sekarang ini online. Aku harus banyak belajar sendiri. Aku hanya lewat penjelasannya lewat Zoom. Aku gak ngerti. Ya tanya, katanya gitu. Tapi ya Miss akan cerita karena ini bukan dari anak terang bangsa. Jadi mungkin metode pembelajarannya berbeda. Tapi kemudian Miss bicara,
bahwa sebenarnya sekolah itu tidak susah kalau kita tahu cara menghadapinya. Kalau kita melihat bahwa belajar online itu adalah Goliat yang susah sekali dan kita adalah Saul atau bangsa Israel, kita akan lari dan tawar hati. Udahlah, aku gak sekolah aja, jualan pulsa. Tapi kalau kita ngerti dengan tepat bagaimana kita meresponi dengan cara belajar online ini, saya percaya kalian akan menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berkemenangan. Karena apa? Kalau nggak bisa kan masih bisa tanya. Lewat Winta kalian bisa tanya. Lewat WA kalian bisa tanya. Apa yang nggak jelas? Kenapa orang itu bisa gagal? Karena mereka meresponi itu seperti Saul dan Goliat. Belum sudah takut, belum sudah cemas, belum aku nggak ngerti ini, di lewat Zoom aku nggak ngerti, wah repot sekali. Dan bahkan belum ditambah ngelamun-ngelamunnya ya kalau Zoom-nya. Kadang-kadang suka gambarnya nggak dikeluarin supaya kita bisa santai-santai. Bagaimana kalian bisa mengerti? Goliat ada di depan kita dan sama dihadapi oleh semua siswa pada zaman sekarang. Bukan kalian aja, oh si A atau sekolah A, sekolah B yang menghadapi. Tidak, sama rata semua menghadapi hal yang sama. Seperti Daud, Saul dan bangsa Israel menghadapi Goliat yang sama. Goliatnya ngomongnya juga sama, gak ada bedanya. Tetapi kenapa Daud bisa menang? Sedangkan bangsa Israel bersama dengan Saul berhari-hari tidak pernah bisa memenangkan peperangan itu. Malah dalam keadaan ketakutan, gak berani maju. Kenapa? Karena merespon yang berbeda. Daud mengatakan begini, aku akan tetap maju. Daud, kamu masih muda, tapi di dalam diriku ada kemampuan untuk itu. Karena aku maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Setiap kita semua percaya anak-anak sekolah terang bangsa, gak ada anak bodoh. Semua adalah anak-anak yang sudah diberi potensi oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengolah apa yang dikasih? Daud mengolah apa yang diolah? Kemampuannya untuk mengalahkan serigala dan mengalahkan singa. Beruang, mengalahkan beruang. Itu yang menjadi modal, kemampuan itu dipakai. Kalian semua sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, 12. Pasti kalian itu bukan orang-orang yang tidak punya kepandaian, tidak punya kecerdasan. Punya, kalau enggak bisa mencapai seperti itu. Nah, sekarang dengan meresponi situasi saat ini berbeda. Kita harus belajar di rumah. Kita harus online. Tapi saya percaya, percaya kalian mampu untuk mengatasi semua. Responi itu sebagai Goliat yang bisa dikalahkan. Kalian akan menjadi pelajar-pelajar yang sukses. Kalian orang-orang yang punya masa depan. Dan percaya, semua siswa-siswa terang bangsa, semua adalah orang-orang hebat yang bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di depan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap pagi devotion bukan cuma sekedar melewati, ngisi setengah jam atau 15 menit. Enggak. Tapi di situ diajar bagaimana firman Tuhan adalah karya Tuhan yang hidup. Roh Tuhan sendiri ada di situ yang akan menolong kalian untuk kalian menjadi siswa-siswa yang ajaib, yang hebat, yang berhasil. Sehingga masa depan kalian boleh dipersiapkan sejak saat ini walaupun kita belajar secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam atas kehidupan kami. Engkau menolong kami sekalipun kami belajar. Mungkin ada hal-hal yang menyulitkan kami dengan pembelajaran jarak jauh ini. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang akan menuntun kami, memberikan kami hikmat bagaimana kami boleh belajar, bagaimana kami boleh berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru-guru setiap mata pelajaran. Bagaimana kami meresponi semua yang kami hadapi ini. Bukan ketakutan, bukan cemas, bukan tawar hati. Tetapi kalau orang lain sukses, tentu kami juga disediakan kesempatan untuk berhasil dan sukses. Karena itu biarlah Roh Kudus sendiri akan memimpin kami. Tuhan menjadi Tuan atas hidup kami untuk menolong setiap kami. Khususnya siswa-siswa sekolah Kristen terang bangsa. Terima kasih Bapak, kami terima akan firman-Mu dan kami percaya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.